Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang regresi linier berganda, di mana salah satu jenis regresi linier yaitu regresi linier perganda yang tidak berbeda jauh dengan regresi linier sederhana. Bedanya hanya di peubah bebasnya, di mana pada berganda itu memiliki lebih dari satu peubah bebas, yaitu X1, X2, dan seterusnya. Kemudian untuk persamaannya bisa dilihat di sini. Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1 ditambah beta 2 X2 ditambah seterusnya seberapa banyak X yang kita gunakan. Kemudian untuk beta 0, beta 1 sampai beta K itu termasuk sebagai parameter-parameter regresinya. Di sini terdapat estimator OLS yang bersifat blue atau Best Linear Unbiased Estimator, di mana harus memenuhi syarat sebagai penduga linier terbaik, tak bias dan berdistribusi normal. Kemudian ada asumsi yang harus dipenuhi, yaitu seperti tidak ada autokorelasi, di mana nilai galat tidak berkorelasi dengan galat ke J, kemudian tidak ada heterokedastisitas, di mana variansinya homogen untuk setiap nilai XI-nya. Kemudian galatnya berdistribusi normal dan antar peubah bebas tidak terjadi korelasi atau tidak terjadi multikolinearitas. Nah, di sini ada juga uji serempak, di mana uji serempak ini agar kita mengetahui apakah salah satu variabel X itu berpengaruh terhadap variabel Y. Kemudian nanti ada uji parsial yang akan kita gunakan, di mana uji parsial ini menggunakan uji T. Langsung saja ke contoh kasusnya. Di sini terdapat contoh kasus, berikut data tentang tingkat kehadiran di kelas dan skor IQ mahasiswa yang diperkirakan mempengaruhi nilai akhir yang diperoleh. Nah, di sini nilai akhir sebagai Y, kehadiran di kelas sebagai X, dan skor IQ sebagai X2-nya, ini X1-nya ya. Kemudian kita akan menentukan model regresi, kemudian uji asumsi, uji serempak, dan uji parsial, kemudian menentukan koefisien determinasi atau adjusted R-square-nya. Nah, untuk itu, yang pertama kita lakukan adalah dengan membuka RStudio dan menjalankan datanya. Di sini salin datanya tadi sudah saya kopikan ke Excel, Ctrl C, kemudian jalankan datanya. Di sini terserah mau buat nama datanya apa, mau manggil datanya apa, nama sendiri juga boleh. Kemudian klikkan Ctrl Enter, Ctrl Enter. Nah, di sini akan muncul tampilan datanya. Kemudian attach data, ini untuk memudahkan kita agar pada saat memanggil variabel dalam data itu tidak harus menggunakan string datanya lagi. Kemudian jika belum terdapat package-nya, bisa diinstal terlebih dahulu, yaitu lmtest, nortest, dan dextool. Kemudian dijalankan, Ctrl Enter. Nah, panggil model berganda ini juga boleh, terserah mau namanya terserah mau apa. Ini untuk sintaknya, di mana nilai akhir ini sebagai Y-nya dan titik ini sebagai peubah bebasnya atau seluruh nilai X-nya, X1, X2, sampai seterusnya. Kemudian datanya adalah data yang ini. Kemudian jalankan Enter, Enter. Nah, di sini akan terdapat modelnya, di mana Y sama dengan 23,0544 ditambah 0,7372 X1 dikurang 0,03433 X2. Nah, untuk interpretasinya, apabila kehadiran di kelas bertambah satu satuan, maka nilai akhir akan bertambah sebesar ini. Apabila diasumsikan variabel lain bernilai tetap atau konstan. Kemudian apabila skor IQ bertambah satu satuan, maka nilai akhir akan berkurang sebesar 0,03. Apabila kehadiran di kelas dan skor IQ tidak bertambah atau bernilai 0, maka nilai akhir akan bernilai tetap, yaitu 23,0544.
0,5. Kemudian untuk uji asumsinya kita bisa menggunakan sintak ini, yaitu panggil galatnya. Nah, di sini kita menggunakan Anderson-Darling normality test. Di sini perhatikan nilai p-value-nya. Pertama, ketikkan dulu hipotesisnya H0 sama dengan galat menyebar normal, H1-nya galat tidak menyebar normal, kemudian taraf nyatanya 0,05, daerah penolakan, dan kemudian keputusannya terima H0 karena p-value-nya lebih besar dari alfa, yaitu 0,7 lebih besar dari 0,05, sehingga disimpulkan bahwa datanya telah normal. Kemudian masuk ke uji homoskedastisitas. Ini kita enterkan. Nah, di sini muncul keluarannya, yaitu p-value-nya 0,052. Nah, pertama tuliskan hipotesisnya lagi, kemudian keputusannya yaitu p-value lebih besar dari alfa, di mana 0,052 itu lebih besar dari 0,05 dengan tingkat kepercayaan 95% bahwa datanya telah homogen. Kemudian untuk autokorelasinya bisa menggunakan Dewey test. Nah, enterkan. Di sini bisa kita lihat nilai p-value-nya. Sehingga kita buat dulu hipotesisnya. Keputusannya terima H0 karena p-value lebih besar dari alfa. Disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi terhadap data. Kemudian untuk uji multikolinearitasnya bisa kita menggunakan nilai VIV, di mana di sini kebetulan sama. Perlu diketahui jika nilai PIV-nya itu lebih kecil dari 10 atau di bawah 10, itu tidak terdapat multikolinearitas, jadi data kita aman. Nah, seluruh asumsi sudah terpenuhi, maka untuk selanjutnya kita menggunakan uji serempak dan uji parsial. Di sini bisa kita menggunakan summary model berganda tadi. Nah, untuk uji serempaknya kita bisa menuliskan hipotesisnya, kemudian perhatikan nilai p-value-nya. Tolak H0 karena p-value lebih kecil dari alfa, yaitu 0,007 lebih kecil dari 0,05, di mana disimpulkan bahwa dengan tingkat kepercayaan 95%, setidaknya terdapat satu variabel X dari variabel X1, X2 ini yang mempengaruhi variabel Y atau nilai akhirnya. Kemudian untuk uji parsialnya, kita bisa menuliskan hipotesisnya terlebih dahulu untuk hipotesis X1, hipotesis X2-nya. Kemudian perhatikan nilai p-value pada uji T-nya. Di sini keputusannya untuk X1 p-value lebih kecil dari alfa, yaitu 0,002 lebih kecil dari 0,05. Untuk X2-nya p-value lebih besar dari alfa, sehingga kesimpulannya untuk X1 bahwa X1 yaitu kehadiran di kelas mempengaruhi variabel Y yaitu nilai akhir. Kemudian untuk kesimpulan X2-nya yaitu X2 tidak mempengaruhi variabel Y. Untuk koefisien determinasinya kita bisa melihat nilai adjusted R-square-nya. Nah, berdasarkan output di atas bahwa koefisien determinasi atau adjusted R-square-nya yaitu 0,83 sekian-sekian, yang artinya 83,53%. Nilai akhir dapat dijelaskan oleh kehadiran di kelas dan skor IQ. Sedangkan selebihnya, sisa dari ini, 16,47% dijelaskan faktor lain yang tidak disebutkan di dalam model. Oke, saya rasa cukup sekian praktikum hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.